Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di area Pasar Seni Lukis Indonesia tahun 2022 di Jatim Expo di Jalan Ahmad Yani nomor 99 Surabaya. Sekarang saya sedang berhadapan dengan Cak Hengki Kusuma. Beliau adalah salah satu tokoh dan penggerak ludruk di Jawa Timur. Nah, sebentar lagi teman-teman akan bisa mendengarkan wawancara saya dengan beliau yang kemudian nanti ada semacam testimoni dari Pak Mahdi, dari Pak Fah, dari Pak Toto Sonata. Lali aku kembali. Bentar Pak, bentar ya. Selamat sore Pak Hengki, Cak Hengki. Selamat sore. Nah Pak Hengki, saya ini kenal Anda ini kan sejak puluhan tahun yang lalu. Iya. Saya mengenal Anda sebagai seorang tokoh ludruk, sutradara ludruk, juga sebagai salah satu penggiat ludruk di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, mungkin para penonton channel saya ingin mengetahui sejauh mana perkembangan ludruk saat ini dan prospeknya ke depan. Monggo, Cak Hengki Kusuma. Ya, Pak Amang Mawardi, saya berangkat ludruk sejak era ludruk Tobongan. Jadi saya pindah tempat ketika main di daerah Pasuruan misalnya 1 bulan, 2 bulan, terus pindah lagi ke Lumajang kemana. Kehidupan saya selalu begitu. Nah, menurut saya perkembangan ludruk saat itu memang luar biasa, mungkin karena tidak ada persaingan yang ketat seperti sekarang. Dan Tobongan itu menurut saya adalah kawah condur di mukanya para aktor-aktor atau para pekerja seni ludruknya sendiri, di mana mereka akan mendapatkan ilmu. Ludruk adalah teater menurut saya, tapi ludruk punya ilmu teater tersendiri kalau dibandingkan dengan teater modern. Dan di era itu muncullah aktor-aktor ludruk yang dahsyat pada saat itu, dan sutradara ludruk yang menciptakan lakon-lakon yang monumental pada zamannya. Nah, bergeser sekarang menjadi ludruk teropan, Pak. Tobongan sekarang sudah tidak ada lagi. Padahal saya sampai detik ini berkeinginan, mudah-mudahan ada orang yang gila kesenian, bukan hanya gila bola, gila kesenian. Karena ludruk itu mau tidak mau punya sejarah panjang di situ, dan merupakan cikal bakal teater di negeri kita sendiri. Kalau toh misalnya entah kapan ada orang yang ingin membuat Tobongan, maka harapan saya ada regenerasi yang tercipta di sana. Persoalan kesenian tradisi adalah persoalan regenerasi sampai detik ini. Nah, bergesernya dari Tobongan ke ludruk teropan yang sekarang ini, luar biasa Pak. Berkembangnya ludruk teropan ditangkap orang yang punya hajat, bersih deso. Cak Hengki, ya, mungkin bisa jelaskan apa yang mendorong Anda tertarik pada seni tradisional ini? Jujur saya bukan orang Jawa asli sebetulnya. Ya. Bapak ibu saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Tapi saya dilahirkan di Surabaya. Dan ketika saya nonton ludruk, saya tertarik. Saya pikir dialog-dialognya para senior ludruk dulu memakai skrip. Ternyata tidak. Dia hanya menulis jalan cerita di papan tulis dan castingnya. Selebihnya dia improvisasi, dan improvisasi itu sampai detik ini bisa dibuat sebagai naskah dialog, bisa dibuat menjadi skrip. Kalau toh kita bisa diskusi panjang lebar tentang sebuah lakon, misalnya Saung Galing atau Sarip, mereka improvisasi yang sangat luar biasa dan bisa gimana ya, dan itulah ketertarikan saya, sehingga saya ingin belajar di sana. Tentunya awal saya masuk dalam dunia ludruk, saya tidak mungkin langsung di casting menjadi pemeran. Saya mulai bawah, mulai tenaga dekorasi, mulai
pemain gontok. Pemain gontok itu pemain kepruknya itu, terus figuran sampai jadi pemeran utama. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih menjadi partnernya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ada 2 program yang saya pegang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sampai detik ini adalah program Dagelan sama periodik Ludruk. 28-29 November ada Festival Ludruk, salah satu dewan jurinya saya. Kebetulan saya masih dipercaya seperti itu, dan ini mungkin saya bersyukur bahwa saya sudah ngeludruk sampai sekarang 36 tahun Pak Amang. Jadi mungkin hasil 36 tahun ini saya masih masih direkrut sebagai partnernya, masih bisa urun rembuk, masih bisa menjembatani teman-teman yang di daerah. Faktanya sampai sekarang kami juga mengadakan workshop tentang keaktoran dan penyutradaraan. Terjadi bulan kemarin di Malang, tentunya dijembatani, difasilitasi oleh Provinsi Jawa Timur. Itu Pak Ahmad. Ya. Sampai sekarang saya masih main. Sekarang saya masih main kalau saya dibutuhkan gitu. Nah, ini sekarang ini kan dunia digital ya. Ya. Nah, bagaimana upaya Cak Hengki ini mengkonversi ya dari seni pertunjukan ludruk yang berorientasi kepada panggung hidup, panggung yang ditonton langsung oleh penggemar ludruk. Nah, kemudian dikonversi menjadi tontonan ludruk yang sifatnya digital, misalnya melalui YouTube. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman seniman ludruk di Jawa Timur umumnya dan Surabaya khususnya ini, Cak Hengki? Ya, Pak Amang, ada beberapa teman yang sudah mulai membuat YouTube tentang pergelaran ludruk ini sendiri. Tentunya durasinya tidak mungkin panjang. Khususnya teman-teman membuat ludruk itu kan ada tari, ada lawaan, ada cerita. Nah, yang sering dipakai teman-teman itu ada mulai dari kidungan, jula-juli sampai lawaannya. Durasinya nggak banyak-banyak, paling. Tapi ada yang melakukan ini ya, sudah ada ya? Sudah banyak yang melakukan. Oh, sudah ya. Cuman saya kadang-kadang berbicara dengan teman-teman. Ceritanya juga perlu lah, ya. Walaupun itu tidak usah terlalu panjang, tapi bisa berseri, misalnya seperti itu. Gitu. Ya. Berseri bisa. Nah, gitu. Bentar Pak, nanti dilanjutkan bentar. Ye. Ada Bu Kopi Pak ini, bentar ya. Monggo. Sebentar. Bentar ya. Sebentar baik. Nanti kita lanjutkan. Aku tak nyoting iki. Oh iya. Bentar ya Pak Hengki ya, Cak Hengki ya. Oh, rono Pak. Oh, wis kano. Jano rono. Di Jano. Ayo lanjut Cak Hengki. Tadi dari mana lupa saya udah. Teman-teman sudah banyak membuat YouTube ya tentang penggalan format ludruk, khususnya untuk dagelannya, mulai dari kidungan jula-juli sampai lawan ludruk. Nah, program yang ada di Taman Budaya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, di mana ada pergelaran ludruk, entah itu dagelan atau pergelaran ludruk secara utuh, selalu ada live streaming di sana. Dan saya berharap pada teman-teman tidak hanya dipenggal dagelannya saja untuk YouTube-nya. Saya pikir masyarakat sekarang masih kepingin kok nonton ceritanya ludruk. Memang panjang ceritanya ludruk, tapi kan itu bisa dibuat berseri. Misalnya potongannya 15 menitan tapi sampai seri berapa gitu kan. Sekarang bisa. Lebih menarik mana Cak Hengki? Ya. Antara ludruk dalam bentuk lawaan sama ludruk dalam bentuk cerita. Ludruk itu format ludruk pasti ada lawaannya di situ Pak. Jadi dia diawali dari penari remonya, penari remo terus kidungan jula-juli plus lawak baru bercerita. Nah, lawak dan cerita ini bisa dikolaborasi tergantung siapa yang ngemas. Lawak itu diletakkan di dalam bagian dari cerita bisa gitu. Tapi tentunya tidak bisa meninggalkan kidungan jula-julinya. Ludruk tanpa kidungan jula-juli bukan ludruk namanya. Menurut saya begitu Pak. Oke teman-teman, demikian wawancara saya dengan Cak Hengki Kusuma, salah satu tokoh ludruk di Jawa Timur yang sampai saat ini tetap eksis. Beliau adalah seorang pelaku ludruk, seorang sutradara ludruk, juga seorang penggiat ludruk yang saat ini tiada henti untuk terus menghidupkan kesenian ludruk di Jawa Timur. Jangan lupa Pak Amang,
tanggal 28-29 November di gedung Cak Durasim ada Festival Ludruk se-Jawa Timur. Ya. Monggo hadir. Iya, terima kasih. Ya. Bentar ya, saya tak anu ya. Saya tak. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba mewawancarai dua tokoh seniman di Surabaya, yaitu Pak Mahdi Becak dan Pak Toto Sonata. Saya ingin pendapat beliau tentang sosok Cak Hengki Kusuma ini. Hengki Kusuma ini sebagai salah satu tokoh ludruk di Jawa Timur. Salam budaya, Ya. Hengki Kusuma. Cak Hengki yang saya kenal ini malang melintang di dunia ludruk. Ya, akhir-akhir ini sering nonton di TV swasta dengan Cak Kartolo juga, almarhum Cak Safari. Nggak taunya setelah beliau bercerita tadi, Bapak Tala sih mulai enom, yo mulai ngewangi sing pengkerawit sampai packing yo, dekorasi, sehingga masuk ke dunia figuran sampai dia bisa masuk ke aktor pemeran utama. Nah, pernah aku ngomong sama Cak Hengki sama Purbandari, ini sudah saatnya RRI itu membuat suatu semacam tutorial atau pelatihan ngidung, karena keluhan dari salah satu seniman di Surabaya ini aku lupa bahasanya, boleh ngidung dek ngerem itu uangnya nang Surabaya. Tapi cukup membanggakan bahwasanya geliat ludruk mulai luar biasa, sebab anak-anak muda sudah mulai berkecimpung di situ. Contohnya ludruk luntas, kemudian ludruk madu dilaras yang pernah tak delok. Enak main ya, Surabaya nyel. Jadi saya berharap itu Cak Hengki ini sudah mulai merangkul area-area nom-nom, terutama ya apa caranya itu. Luar biasa. Salut saya sama Cak Hengki. Oke, dan pernah saya mengomentari beliau dengan sebuah tulisan opini di Kompas Jatim dulu, sekarang sudah nggak terbit, dengan judul Ludruk Riwayatmu Gini. Jadi coba tak kupas perjalanannya sebelum Cak Hengki. Sayang saya nggak minta clippingnya, terbitnya gak eru. Lu honor di Parangkur itu kena ngomong luar biasa. Ya, oke, terima kasih Pak Wahdi ya. Sama-sama. Jangan. Iya, zaman siapa Kompas ini gini. Wah, Pak Toto Sonata. Iya, zaman itu Ada yang jerono, ngetok nang kuku Jasono. Jakarta malah bisa nggak tahu ketemuan. Oke, Pak, ngomong apa? Wes. Selesai, oke. Hengki Kusuma kalau di Surabaya sudah identik dengan ludruk di kalangan para seniman. Jadi kalau disebut namanya orang akan tahu bahwa itu Hengki Ludruk. Walaupun mungkin Hengki ini saat itu tampil main teater misalnya. Jadi itu main ludruk. Suatu hari saya ini diundang Mas Hengki ini ke RRI. Ya tentu ketemu beberapa pemain. Jadi dengan begitu saya ini kemudian jadi flashback, menembus lorong waktu ke masa lalu. Sebenarnya saya ini juga penggemar ludruk, terutama ludruk RRI Surabaya. Lah di situ sangat hidup dan sangat alami di dalam siaran itu. Saya malah merasa menyesal kalau nggak sempat mengikuti siaran ludruk itu dengan tokoh-tokoh yang masih saya hafal, Cak Munali, Patola, terus Bu
bojone menaling siapa? Anu, Umi Kalsum. Umi Kalsum, terus sing cilik wedok-wedok nom-nom. Anu ada Mbak Sumiati, Sutati, Lasiana, Neng Lasiana, dan itu hafal saya. Dan itu seperti sandiwara radio yang kemudian muncul kemudian, dan itu hidup luduk di RRI itu. Tentu ada lawak, tapi sebenarnya menjadi hidup, dan di situ saya menghayati ludruk itu. Walaupun sebenarnya di masa kecil pernah nonton ludruk di panggung-panggung Tanggapan. Nah, itu saya tahu kemudian cerita di balik panggung ludruk itu, terutama RRI, ya dari Mas Hengki ini. Mas Hengki cerita banyak, termasuk cerita-cerita yang mengandung mistik ketika ditangkap di daerah Tuban ya. Lamongan, Pak. Lamongan. Ternyata yang nangkep itu dari dimensi lain. Gondoruo Mantu, dan itu benar, dan dapat duit, dapat HR, dan duit itu bukan duit palsu, bisa dibelanjakan. Nah, Yang itu nangkep namanya Pak Jagio. yang nangkep Pak Jagio. Padahal bagi orang desa sana ternyata itu barongan. Jadi cerita-cerita tentang ludruk itu saya dengar dari Mas Hengki ini, di balik ludruk itu. Jadi ludruk itu mengasihkan. Saya justru rindu menonton atau mendengarkan siaran ludruk lagi gitu lah. Ya. Demikian teman-teman wawancara saya dengan Pak Toto Sonata, seorang wartawan senior dan penyair dari kota Surabaya. Semoga bermanfaat buat kita semua.